Salam mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat 10. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat 10. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat 10. Di bawah perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menjenggarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai limpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal. Pengamsal membuka bacaan ini dengan perkataan hai anakku. Ini sebuah didikan yang diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya. Seorang orang tua yang memberikan didikan kepada anak-anaknya. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa kita semua adalah status anak di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak kita perlu mendengarkan apa yang menjadi didikan Tuhan, apa yang menjadi didikan seorang ayah, apa yang menjadi didikan sebagai seorang orang tua. Apa yang menjadi arahan pengamsal di dalam kitab ini menunjukkan bahwa arahan itu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada orang tua itu sendiri. Pengamsal mengingatkan bahwa segala sesuatu pembelajaran itu harus tertuju utama kepada Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati seorang ayah, menghormati seorang ibu, itu bukan menjadi tujuan utama,
Tetapi menghormati orang tua itu berdasarkan perintah Tuhan. Itulah tujuan utama. Bukan sekedar menghormati, tetapi karena mereka adalah wali-wali Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan. Dengan itu kita menghormati ayah dan ibu kita. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan saat ini, di ayat 4 ini jelas bahwa ditekankan terutama adalah pandangan Allah baru pandangan manusia. Tentu dalam pandangan manusia banyak hal yang bisa menghakimi ketong. Tetapi dalam pandangan Allah, Allah akan melihat kita dengan lebih bijaksana, lebih berhikmat. Hikmat itu dan berkat itu datang daripada Tuhan. Orang tua, ayah akan selalu memberikan contoh kepada anak-anaknya tentang pengajaran-pengajaran Yesus Kristus Allah kita yang Ia lakukan di dalam kehidupannya. Contoh yang hidup, perilaku yang hidup itu menjadikan ketong semua hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Karena seorang ayah, seorang ibu, orang tua adalah guru pertama di dalam kehidupan anak-anaknya. Tentu hikmat yang mereka terima terlebih dahulu, berkat yang mereka terima terlebih dahulu, menjadi hikmat dan berkat bagi setiap kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita berpegang kepada Tuhan, jika kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tentu menjadi contoh adalah sesuatu yang sulit, karena kita masih manusia. Ada begitu banyak keinginan, ego dalam ketempung diri masing-masing sebagai orang tua, sebagai ayah yang ingin dan selalu anak-anaknya tunduk kepada dia. Tetapi saya mau bilang hari ini, mari kita semua memohon berkat dan hikmat daripada Tuhan. Bukan untuk kita tunduk kepada manusia, tetapi kita tunduk kepada semua kehendak Tuhan di dalam ketempung kehidupan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.